Pasti sering dengar kan istilah SDGs, SDGs ini, SDGs itu. Tapi sebenarnya apa sih itu? Ini bukan sekedar istilah keren atau jargon loh. Ini tuh semacam cetak biru raksasa, rencana besar yang bakal nentuin masa depan planet kita. Yuk kita bedah bareng-bareng isinya. Coba deh kita lihat sekeliling. Rasanya dunia kita ini lagi banyak banget tantangannya ya. Perubahan iklim, kesenjangan sosial yang makin lebar. Wah, daftarnya panjang banget. Terus pertanyaannya, di tengah semua ini, apa kita punya semacam peta jalan gitu buat keluar dari masalah? Punya kompas global yang bisa jadi panduan? Jawabannya ada, dan itulah yang akan kita bahas. Biar kebayang seberapa mendesaknya masalah ini, coba lihat angka ini. 736 juta. Angka yang gede banget kan? Coba bayangin, itu tuh lebih dari 2 kali lipat populasi Amerika Serikat. Sebanyak itulah saudara-saudara kita di seluruh dunia yang sampai sekarang masih hidup dalam kemiskinan ekstrim. Ini bukan cuma angka di atas kertas, teman-teman. Ini adalah panggilan darurat buat kita semua. Nah, dengan masalah yang segede ini, jelas banget kita nggak bisa lagi pakai cara-cara lama. Nggak akan berhasil. Makanya, seluruh dunia sadar kita butuh sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih berani. Sebuah rencana global yang benar-benar menyentuh sampai ke akar-akarnya. Oke, mungkin ada yang ingat, dulu itu ada yang namanya MDGs, Millennium Development Goals. Itu langkah awal yang bagus sih, tapi pendekatannya itu masih sangat dari atas ke bawah dan fokusnya lebih banyak ke negara-negara berkembang aja nih. Nah, SDGs ini lompatannya jauh banget. Kenapa? Karena dia dirancang buat semua, universal. Mau negara kaya, negara miskin, semuanya kena. Dan yang paling penting, SDGs ini nggak misah-misahin lagi antara urusan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Semuanya jadi satu paket terintegrasi. Jadi kalau kita lihat perjalanannya, ini sebuah evolusi. Dimulai dari MDGs di tahun 2000, dunia terus belajar dan berbenah. Sampai puncaknya di tahun 2015, lahirlah SDGs. Ini kesepakatan global yang jauh lebih ambisius, dengan target yang jelas, 2030. Dan waktu terus berjalan loh. Oke, setelah tahu latar belakangnya, sekarang yuk kita masuk ke inti pembahasannya. Jadi, apa sih sebenarnya SDGs itu? Apa aja isinya? Kalau mau disederhanain, SDGs itu adalah janji kita bersama. Janji seluruh dunia. Janji buat apa? Janji buat mengakhiri kemiskinan, melindungi planet ini, dan memastikan semua orang bisa menikmati kedamaian dan kesejahteraan di tahun 2030. Dan ini penting, ini bukan cuma agendanya pemerintah, ini agendanya kita semua. Nah, ini dia to-do list global kita. Ada 17 tujuan. Banyak ya. Mulai dari isu yang paling mendasar kayak tanpa kemiskinan, pendidikan berkualitas, sampai ke aksi iklim. Tapi jangan lihat ini sebagai 17 kotak yang terpisah-pisah. Kata kuncinya itu saling terkait. Kita nggak bisa misalnya ngomongin pertumbuhan ekonomi tapi cuek sama lingkungan. Atau mau mengatasi kelaparan tapi abai sama kesetaraan gender. Nggak bisa. Semuanya nyambung, satu kesatuan. Dan semua tujuan ini dipegang oleh 3 prinsip utama yang jadi semacam jiwanya SDGs. Pertama, universalitas. Ingat kan? Ini buat semua negara. Kedua, integrasi. Artinya, ke-17 tujuan itu satu paket, nggak bisa dipisah-pisah. Dan yang ketiga, ini yang paling keren menurut saya, komitmen leave no one behind. Artinya apa? Pembangunan itu harus dimulai dari yang paling rentan, yang paling tertinggal. Nggak ada satu orang pun yang boleh ketinggalan kereta. Oke, 17 tujuan tadi mungkin kedengerannya banyak dan bikin pusing ya. Tapi tenang, sebenarnya semua itu berdiri di atas sebuah fondasi yang sangat simpel tapi kuat, yaitu 3 pilar utama. Nah, ini poin yang krusial banget. SDGs itu bukan daftar belanjaan yang bisa kita pilih-pilih. Saya mau yang nomor 5 aja, yang nomor 13 nanti dulu. Nggak bisa gitu. Bayangin, ini lebih kayak timbangan. Tujuannya adalah mencari keseimbangan yang pas, yang sempurna, antara berbagai hal yang kadang-kadang kelihatannya bertentangan. Lihat deh gambar ini. Ini ngejelasin semuanya dengan pas banget. Pembangunan berkelanjutan itu ibarat sebuah bangunan yang ditopang sama 3 pilar. Ada pilar sosial, pilar ekonomi, dan pilar lingkungan. Coba bayangin, kalau salah satu pilarnya kita cabut, ya ambruk semua bangunannya, nggak bisa berdiri. Yuk kita bahas satu-satu. Pilar pertama, sosial. Ini simpelnya tentang kita, tentang manusia. Pertanyaannya, apakah semua orang bisa dapat akses kesehatan dan pendidikan yang layak, punya tempat tinggal yang aman? Nah, ini fondasi dari masyarakat yang adil. Lanjut, pilar kedua, ekonomi.
Ini bukan cuma soal bikin ekonomi tumbuh gede aja ya, tapi yang lebih penting, gimana caranya biar kue ekonomi itu pembagiannya adil. Semua orang kebagian. Ini ngomongin soal pekerjaan yang layak dan juga gimana kita sebagai konsumen dan produsen bisa lebih bertanggung jawab. Dan pilar terakhir, pilar ketiga, yang sebenarnya jadi dasar dari dua pilar tadi, lingkungan. Udah, sesimpel ini. Kita cuma punya satu planet. Ini soal ngejaga rumah kita satu-satunya. Karena logikanya, nggak mungkin ada masyarakat yang sehat atau ekonomi yang jalan kalau planetnya sendiri udah rusak kan? Jadi setelah kita bedah semua tadi, dari tujuannya, prinsipnya, sampai ketiga pilarnya, ada satu kesimpulan yang jelas banget. Ini bukan kerjaan sendirian, bukan cuma tugasnya satu negara, ini adalah pekerjaan rumah kita bersama. Pemerintah jelas nggak bisa jalan sendiri, ini butuh gotong royong level dunia. Perusahaan harus ikut, para ilmuwan, aktivis di lapangan, dan kita semua, Anda dan saya. Bayangin aja ini kayak puzzle raksasa. Setiap kepingan, sekecil apapun, itu penting banget buat ngebentuk gambar utuhnya. Ada satu kutipan yang menurut saya nangkep semangat SDGs dengan sempurna, yaitu sebuah panggilan bagi setiap individu, komunitas, dan negara untuk bekerja sama. Dengerin deh, ini tuh kayak sebuah undangan terbuka, undangan untuk terlibat dalam kolaborasi global paling masif yang pernah ada dalam sejarah. Oke, jadi cetak birunya udah di tangan kita. Tujuannya udah jelas banget. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apa sih rencananya dunia, tapi bergeser jadi apa peran saya? Gimana caranya kita masing-masing bisa jadi bagian dari solusi? Gimana kita bisa ikut membangun dunia yang lebih baik, dunia yang kita semua idam-idamkan? Coba kita renungkan.